Nasdem dan PKS tinggalkan Anies Baswedan. Ya, begitulah boneka partai. Nasdem dan Kalau boneka partai, selagi diperlukan, itu dipergunakan. Iya. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Emang siapa lu? Lu kayak handphone gua, lo bet 16%. Bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Dulu janjinya apa ya? Ekspresi Anies yang bilang dulu janjinya apa ya? Kok cepat lupa ya Pak Anies? Baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik guys, di video kali ini ya kan, di video kali ini kita akan mereaction beberapa video. Tetapi salah satunya di sini ada dituliskan tanggapan Gibran soal adanya permintaan pemilu ulang tanpa cawapres Gibran. Jawaban Gibran tegas. Nah, bagaimana jawaban Mas Gibran ini? Tonton video ini sampai selesai. Nah, ada juga beberapa video, nanti kalian tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelum kita mulai, yang baru ke channel ini, yang baru menjumpai video ini, bantulah saya untuk menekan tombol subscribe, dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak. Dan langsung saja kita cus ke videonya. Ini dia videonya. Nasdem dan PKS tinggalkan Anies Baswedan. Ya, begitulah boneka partai. Nasdem. Kalau boneka partai, selagi diperlukan, itu dipergunakan. Iya. Kalau sudah tidak diperlukan, ya dicampakkan. Jangankan untuk partai ya. Untuk anak kecil aja nih, kalau lagi main boneka, dia ingin main boneka, itu digendong-gendong. Kalau dia sudah tidak ingin main boneka, dia digeletakin. Oh iya. Tadinya boneka partai ini merasa punya power dengan hasil menjual agama ya, merasa banyak pendukung, menjatuhkan, Pak Anies yang dimaksud ya, seorang Joko Widodo. Dia nggak sadar Joko Widodo ini bukan boneka partai, itu yang pertama. ya benar juga. Dan yang kedua, Joko Widodo merebut hati rakyat, bukan hasil ngejual agama. Di situ kekalahannya dari seorang boneka partai yang sekarang menjadi gelandangan politik. Berapa kali saya bilang, di politik itu nggak ada yang abadi. Yang tadinya oposisi bisa menjadi koalisi, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan. Tapi di saat kita berkampanye, jangan pernah merendahkan orang lain. Benar. Karena itu akan menjadi pertimbangan yang berat. Benar. Di hati rakyat Indonesia. Terutama dengan menjual agama. Istimewa ulama, didukung oleh ulama. Semua juga ada ulamanya. Ya kan? Ya. Tergantung ulama itu mengajarkan kebaikan atau keburukan. Ya. Mengajak Tapi abang yang paling power di sebelah sana itu 01 itu ulama Abah Aos ya kan? persatuan atau perpecahan, itu ya. semua ada ulamanya itu. Ya, kan? Benar. Jaga kesatuan, jaga kesatuan, salam boneka partai. Ya. Sebentar, ini tanggapan Mas Gibran soal adanya permintaan pemilu ulang tanpa cawapres Gibran. Jawaban Gibran tegas. Kita lihat ya guys. Ini di kantor wali kota Solo kayaknya ini ya, masih bekerja Mas Gibran nih. Oh ini Mas Gibran. Tanggapannya terkait adanya permintaan kualifikasi terhadap pemilu. Kata yang sama. Kedua paslon, 1 dan 3 Mas. Ya dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalurnya masing-masing. Monggo. Ya salah Mas Gibran ya, cara ngomongnya kayak gini. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada ya. Ya benar. Meminta pemilu ulang Mas, relevan nggak sih Mas? Meminta pemilu ulang itu relevan nggak sekarang? Ya monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Iya. Benar. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Iya ya kan, kalau diulang lagi tanpa Mas Gibran ya terus kalah lagi. Apakah
Mereka minta diulang lagi sampai jagoannya menang. Benar juga kata Mas Gibran ya. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Iya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Sudah ada ya. Ya, yuk mangkat lengan ya. Lengan ya. Santai ya Mas Gibran. Masih bekerja ya. Rezim baru ini Sebentar, ini apa ingin ini? merangkul semua pihak. Nah, datanglah ke tawaran, Mas jadi menteri. Oh, ini Pak Ganjar. Nanti kegeeran saya. Saya pernah jawab itu di obrolannya Aiman loh. Oh gitu, gimana? Emang siapa lu? Lu kayak handphone gua, lo bet 16%. Tapi kan tidak menolak kan? Ya, saya sampaikan begini, terima kasih. Lebih baik kita berikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih, dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan, bukan saya. Tidak fair lah ya. Tidak fair. Tidak Oke lah, Kalau oke lah ya. kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik. Karena apa? Check and balances pasti akan terjadi. Dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan kan. Pasti. Kalau saya lebih respect pada yang menang, kita kasih keleluasaan untuk menentukan kabinetnya, dan jauh lebih baik kalau saya ada di luar. Yang kalah oposisi lah gitu, biar demokrasi sehat. Dalam artian tentu tanda petik lah ya. Ya, tidak betul karena ada yang setuju oposisi sama enggak, tapi check and balances harus berjalan. Sebentar, kalau kita dengar jawaban Mas Ganjar lebih adem lah ya, lebih relevan ketimbang Pak Anies ya, yang mengatakan kalau ditanya mau nggak jadi menterinya Pak Prabowo, ya gimana kalau kita yang menawarkan. Itu kalau Pak Anies ya kan. Tapi kalau Mas Ganjar ini ya bisa, boleh diterima ya kan. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Oke, Mas Anies. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Oh. Tapi bilang begini, silahkan ada janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Oke, Gitu. ini omong aja ya kan. Kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Oke. Rugi. Bener gak? Harusnya bilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Oh. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Dulu janjinya apa ya? Untuk DP rumah Dulu DP janjinya rupiah apa ya? sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Ekspresi Anies yang bilang dulu janjinya apa ya? Kok cepat lupa ya Pak Anies? Gimana ini Pak Anies? Sebentar, apalagi kalau banyak dijanji ya kan. Jadi nanti Pak Anies akan cepat lupa. Ini pun udah ditanya DP 0%. Aduh, gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Mana? Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu? Oke, ini waktu debat DKI Jakarta ya. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal itu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Oh. Karena bank masih untung. Ada prinsip perbankan. Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Oh iya. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan. Karena itu ada mekanisme keuangan modern. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Anies ini suka berdebat melawan dirinya sendiri ya kan. Dulu ngomong lain, sekarang ngomong lain. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Sebentar, ini apa ini? Ketika saya hadir di acaranya anak-anak Abah pendukung Capres nomor 1. Oh, siapa ini?
Oh, siapa ya? Lupa. Bang Dahlil ya. Bang Daniel. Berarti yang sebagian besar hadir di forum ini adalah anak abah. Oh, anak-anak abah ya. Kalau nggak salah orang Sumatera Barat juga ya, orang Minang kalau nggak salah ya. Iya kan, kalau sedih itu ya. Saya mau katakan apa? Pertama, politik kita itu menggembirakan, mengasihkan. Saya antusias datang ke sini karena saya tahu persis sebagian besar yang hadir di sini itu adalah pendukung nomor 1. Makanya saya semangat datang ke sini. Oke juga ya. Kenapa? Saya mau melihat wajah Bapak Ibu. Dan saya mau melihat wajah saya yang sumringah karena menang. Tapi bukan itu esensinya. Itu sekedar joke politik kita. Saya mengatakan politik kita itu harus sambil menggembirakan. Politik kita itu harus dimaknai dalam frame pasta di kurpail, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau saya boleh cerita, kenapa Dr. Dewi Fitriana itu di PKB, kemudian nomor 1, itu panjang lagi enggak? Gus Muhaimin itu sahabat saya, sahabat dekat saya. Jadi kemudian ketika tidak bersama, ya sudah tetap bersama, tapi berkompetisi. Sebagian besar teman-teman di DPP PKB itu sahabat-sahabat saya. Tapi ketika berkompetisi, kami berkompetisi dengan keras. Kayak seperti dalam ring tinju, Pak. Di ring tinju itu kita baku hantam, tapi setelah keluar dari ring tinju, kita bersahabat. Anda bayangkan Holyfield. Ya juga ya, mantap. Anda bayangkan Holyfield dengan Mike Tyson sudah sampai gigit kuping loh, sampai gigit kuping. Tapi kemudian hari ini Holyfield dan Mike Tyson itu sahabat dekat. Nah, politik kita itu harus tampil seperti itu. Politiknya menggembirakan. Kan Bapak sebagian besar yang ada di sini sebentar dari. Ya, bagus juga ya. Semoga anak-anak Abah cepat legowo didatangi Bang Dahnil ya kan. Dan ini kayaknya di Sumatera Barat kalau nggak salah ya kan guys. Nah jadi guys ya, bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi Mas Gibran menanggapi tentang bagaimana pemilu ini diulang? Ada yang permintaan pemilu ini diulang tetapi tanpa calon wakil presidennya, yaitu Mas Gibran. Tanggapan Mas Wali ya itulah ya kan. Gimana kalau nanti diulang terus jagoannya kalah lagi, masa mau diulang lagi sampai dia menang? Ya benar juga ya kan. Ya, dan ada juga yang tadi video pertamanya yaitu bisa dibilang Anies ya, bisa dibilang ditinggal Nasdem dan PKB. Ya, kita tak tahu juga ya nasib Pak Anies ke depannya. Apakah namanya masih bersinar seperti sekarang ya, ataupun akan tenggelam dengan sendirinya ya kan. Oke lah guys ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.